Kita akan informasi berikutnya, kelangkaan BBM bersubsidi masih terus terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sudah 3 pekan lebih, warga kesulitan bahkan hingga terpaksa menginap di SPBU untuk dapat BBM. Antrian kendaraan mengular sepanjang 2 km di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagian kendaraan ini telah antre sejak semalam hingga harus menginap demi mendapatkan solar. Kelangkaan BBM jenis solar maupun Pertalite sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Kelangkaan disebabkan pengurangan pasokan dari Pertamina. Nah, biasanya kita kan pemesanan dalam 1 hari 24 nih. Mungkin ada pengurangan stok ataupun karena dari depot Sibolga kita kurang tahu, Pak. Jadi pemesanan kita setiap hari 16 ton. Jadi udah berapa lama ini antri-antri begini aja terus? Selama ini antrian kita udah dalam 1 minggu ini begini terus, antrian solar kita. Habis nih tiap hari? Habis, Pak. Sebagian warga bahkan mengeluhkan aktivitas mereka menjadi terganggu. Lama ini Bang begini aja Bang? Ya, sekitar 3 mingguan lah. 3 minggu ya Bang? Kalau abang gini antri-antri terganggu nggak Bang kerjaan kita gini? Oh, jelas lah terganggu, Pak. Habis waktu ya Bang? Habis waktu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah ini. Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Semoga sekarang BBM lancar di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia ya untuk pembagiannya. Karena sebelumnya pemirsa sejumlah warga sempat mengeluhkan kelangkaan BBM di SPBU Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya warga mengantri dari sore hingga malam hari. Ini kau enak tidur-tidur, Lil. Nah, ini yang juga sempat ramai kemarin, sejumlah truk-truk besar mengantri panjang semalaman hingga pagi hari tadi di kawasan Medan. Kondisi terpantau di SPBU Pajak Sore Jalan Jamin Ginting, kemudian SPBU Pos Jalan Jamin Ginting, SPBU Laucih Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan. Akibatnya antrian panjang terjadi, bahkan sopir-sopir mematikan mobilnya. Ini seperti parkir ya, padahal ini ngantri BBM pemirsa. Karena antriannya tak kunjung mereda, sopir mematikan mobilnya. Kami mati nggak tidur. Senin. Wow, ramai sekali. Ini juga sempat terjadi di SPBU Tanah Tinggi pemirsa. Di jam 18.42 ini. Seperti inilah situasinya, ribuan pengendara motor yang antri panjang karena BBM tak kunjung datang. Dikutip dari media sosial Bang Ginting 256, kendala BBM langka ini akibatkan aktivitas warga jadi terganggu. Yang ready kalau untuk sepeda motor. Nah, kalau tadi di dalam SPBU-nya ya, ribuan motor tadi. Nah, ini di luar SPBU-nya pemirsa. Gambar drone dari udara memperlihatkan antrian panjang kendaraan dari ketinggian. Antrian terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara seperti di SPBU Nalela di Jalan Lintas Sumatera, SPBU Raja Harjosari, SPBU Teladan, dan SPBU Tanjung Satu. Kita bisa lihat sejumlah kendaraan terpaksa harus antri panjang di tepi jalan dan menyebabkan lalu lintas sekitar SPBU tersendat. Apakah BBM langka ya? Ya, situasi tersebut membuat banyak warga di Sumatera mengeluh dan juga geram. Bagaimana tidak, akibat kelangkaan BBM banyak warga yang telat ke kantor, banyak orang tua yang telat mengantar anaknya ke sekolah, belum lagi warga harus sabar di tengah kemacetan yang disebabkan oleh antrian SPBU yang mengular. Dan inilah keluh kesah warga Sumatera Utara. Berapa menit tadi Pak nunggunya Pak? Hah? Berapa menit sampai dapat? Sekitar 1 jam 15 menit gitu lah, lebih 1 jam. 1 jam tadi Pak ya? Lebih ya Pak ya? Kita 1 jam setengah bisa dibilang. Harapannya apa Pak? Harapannya yang kayak gini lagi lah. Iya ya. Biasa aja ya. Kalau harga naik? Harga naik jangan juga. Ya. Nah, ini kita gimana ya? Kalau nggak diisi sekarang, besok anak nggak bisa sekolah. Ini ada sekali kan. Beres tadi ya Pak ya? Ini pun sekarang ini Bang, kalau nggak penting, kita jangan dibawa. Itu akan dulu. Karena antriannya panjang Ada berapa hari kan? Iya. Rasa. Dengan Bapak Pak? Jupri. Pak Jupri ya Pak ya? Kasih Pak Jupri ya. Ya Pak.
Guys, ini ya guys, ini ada SPBU di Jalan Dendang, Kelurahan Dendang, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat guys. Nah, ini dia. Ini SPBU ada kurang ajarnya juga guys. Ini pertama kali aku pagi tadi subuh udah ngisi, udah ngantri. Ternyata udah giliran kita ngantri sampai hampir 1 jam, sampai ke pompanya habis katanya. Dah, pulanglah saya kan. Sekiranya jam-jam 10 tadi saya balik lagi ngantri. Katanya nunggu mobil datang, mobil tangki datang. Jadi kita ngantri lah guys di sini. Udah sampai jam 1:30 nih guys. Udah sampai 1:30 tapi kok mobil antrian di depan kok jalan ya kan guys. Katanya ada yang isi. Loh, katanya tadi nunggu mobil tangki, belum tadi habis nunggu mobil tangki, tapi kok ada yang ngisi. Ternyata guys, rupanya itu ternyata minyak masih ada. Minyak mereka itu masih ada di dalam. Tapi mereka tadi bilang... Apakah benar BBM langka di Sumatera Utara? Nah, ini sudah dijawab oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah isu pasokan BBM di Sumatera Utara menipis. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM di Sumatera Utara masih aman terkendali pemirsa. Terkait antrian kendaraan di SPBU, ia sampaikan bahwa PT Pertamina kekurangan sopir untuk mengantar BBM ke sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Utara. Kami sudah cross check, yang disampaikan Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi yang langka katanya itu adalah pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya persoalannya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin kalau nggak salah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal sehingga banyak truk pengangkutnya tangki pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Tadi kami sudah koordinasi, saya minta dari dinas kami berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan teman-teman TNI Polri. Kami dari TNI Polri dan pemerintah juga siapkan driver dan tim pengamanannya untuk bisa menggantikan sementara para driver yang hari ini belum selesai perekrutannya. Jadi kami minta mulai malam ini nanti tim dari TNI Polri sudah ready untuk jumlah personilnya, jumlah driver yang dibutuhkan sama Pertamina. Ini nanti sedang koordinasi sampai hari ini masih jam ini masih koordinasi berapa yang dibutuhkan, yang pasti dari teman-teman TNI Polri dan kami dari pemerintah siap untuk mengcovernya sementara. Itu sampai kapan Pak katanya? Ya itu tanya mereka ya, karena itu kan mereka bagaimana cara regulasi mereka meng-hire driver dan segala macam itu internal ya, kami nggak mau ikut campur di sana. Yang pasti jangan sampai masalah internal mereka mengganggu kehidupan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Jadi kami minta tadi ya kalau hal seperti itu kami minta tolong diinformasikan. Udah tahu dampaknya seperti itu tolong diinformasikan. Kalau perlu backupan dari kami sampaikan gitu loh. Jangan udah kejadian kayak gini baru disibuk-sibuin. Kita minta tadi seperti itu. Pak, ada imbauan nggak untuk masyarakat Pak? Karena kan ada juga yang panik buying gitu Pak. Yang buat panik buying itu kan Pertaminanya. Ya, harusnya persiapan tadi ya, kalau masalah operasional mereka harusnya disampaikan dulu lah kepada pemerintah daerah, kepada teman kita semua yang ada di sini, Forkopimda. Kalau memang ada persoalan yang bisa kita backup, pasti kita backup. Nah, kalau masalah stok tadi kami sampaikan, tadi tanya aman, bahkan mau yang dari tadi disampaikan stok yang dari Jakarta kan dikirim lagi. Nah, persoalan tadi saja masalah supir tadi. Pak, artinya mulai malam ini yang mengantar minyak itu petugas kepolisian dan TNI apa ya? Pokoknya sampai dengan hari ini kami minta disiapkan tim dan dari TNI Polri untuk menjadi infrastrukturnya pemerintah. Satu, apa itu infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada?
Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Dalam 1 bulan itu penegasan apa aja, Pak? Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Baik. Apa? Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, udah terima kasih. Terima kasih ya. KPK menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkat Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh, tapi dapat barang bukti atau enggak kan? Bisa tadi kopernya kosong aja. Dari jam berapa tadi? Tadi 1.05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas, Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi sudah bisa digunakan. Iya, pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkap Ketua Umum Peradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Joko Widodo saat kuliah di UGM. Para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Joko Widodo, melainkan inisiatif sendiri dari teman-temannya. Saksi-saksi tentunya harus siap betul bahwa apa yang menjadi keterangan itu mengalir seperti biasa, dan tentunya beliau semua teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang
lebih firm. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Kita tepis semua. Kenapa? Karena kawan-kawan Pak Jokowi ini hadir untuk betul-betul membuktikan gitu loh bahwa persoalannya tidak benar.